Puji Tuhan, Shalom. Tuhan, terima kasih kesempatan yang diberikan bagi kami untuk melayani pekerjaan Tuhan. Saat ini kita akan membuka Alkitab kita yang kami ambil di dalam Lukas pasal 12 ayat 35. Lukas pasal 12 ayat 35. Kami baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Puji nama Tuhan, saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan ini adalah perkataan atau khotbah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri kepada murid-muridnya ketika dia berada dalam dunia ini. Karena Tuhan Yesus tahu suatu hari nanti dan suatu saat nanti dia akan meninggalkan murid-muridnya. Sehingga firman Allah ini datang di tengah-tengah murid-muridnya, berkata bahwa Yesus berkata bahwa hendaklah pinggangmu tetap dan berikat dan pelitamu tetap menyala. Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana kebaikan Tuhan kepada murid-muridnya, dia menuntut atau meminta agar supaya murid-muridnya tetap kuat di dalam panggilannya, tetap kuat. Kenapa? Karena dia tahu ketika dia meninggalkan murid-muridnya, akan begitu banyak tantangan, akan begitu banyak cobaan yang akan diperhadapkan kepada murid-muridnya, sehingga mereka dituntut untuk terus berpegang atau mengikatkan diri bersama dengan Tuhan. Makanya di dalam ayat-ayat selanjutnya, di dalam kitab pasal-pasal berikutnya di situ, Rasul Petrus pernah berkata bahwa tambahkanlah iman kami. Kenapa beliau berkata seperti itu? Karena dia tahu cobaan yang akan diperhadapkan kepada mereka bukan hanya satu, tetapi begitu banyak yang akan diperhadapkan kepada mereka, sehingga dia berkata bahwa tambahkanlah iman kami. Begitu juga dengan kehidupan saya dan saudara, ketika kita diperhadapkan dengan keadaan yang ada, kita akan diperhadapkan dengan tantangan yang bukan hanya satu. Bahkan belum selesai satu, sudah bertambah satu. Jadi akan bertambah-tambah setiap tantangan dan ujian kita selama kita masih berada di dalam dunia ini. Makanya kita mengharapkan, selalu meminta kepada Tuhan untuk menambahkan setiap iman kita kepada Dia. Kenapa? Karena kita penuh dengan kelemahan. Karena kita penuh dengan keterbatasan, makanya Tuhan menuntut kepada murid-muridnya dan juga kepada saya dan saudara untuk hendaklah kita berpegang dan tetap berikat kepada Tuhan. Ketika kita mengikatkan diri kita dengan Tuhan, kemana saja Tuhan berjalan, kemana saja Tuhan pergi, pasti kita akan ada bersama dengan Dia. Karena apa? Karena kita sudah mengikatkan diri kita kepada Tuhan. Jadi ke sorga Tuhan pergi, maka kita juga akan ke sana. Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam 1 Korintus 6 ayat 17 dikatakan mengikatkan diri dengan Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Jadi ketika kita mengikatkan diri kita bersama dengan Tuhan, sama seperti kita sudah satu roh dengan Dia, sama seperti roh Allah yang sudah selalu akan menuntun hidup saya dan saudara. Karena apa? Karena kita sudah satu roh dengan Dia. Roh Tuhan hanya Dia yang tahu. Tetapi ketika kita memiliki satu roh dengan Tuhan, kita mengikatkan diri dengan Tuhan, sama seperti kita sudah satu roh, kita tahu apa menjadi isi hati Tuhan. Gereja Tuhan di ujung akhir zaman ini harus penuh, harus limpah dengan Roh Kudus, agar supaya kita semakin hari semakin memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi gereja Tuhan di ujung akhir zaman ini. Terlebih bagi saya dan saudara yang selalu dan rindu untuk mengikatkan diri kita kepada Tuhan. Kenapa Tuhan bilang harus mengikatkan diri dengan kuat? Jangan sampai kita terlepas dari ikatan itu. Karena begitu banyak goncangan-goncangan yang akan terjadi menjelang hari di mana Tuhan akan menggenapi firman-Nya di tengah-tengah dunia ini. Tuhan tahu goncangan-goncangan yang akan diperhadapkan kepada murid-muridnya. Dan Tuhan ketika Dia naik ke sorga, Dia memberikan Roh Kudus sebagai satu pengikat hubungan antara murid-muridnya dengan Dia. Jadi meskipun Dia sudah meninggalkan secara fisik kepada murid-muridnya, tetapi rohnya ada bersama dengan murid-muridnya. Sehingga
murid-muridnya, Roh Kudus inilah yang akan memberikan kekuatan kepada murid-muridnya untuk terus kuat di dalam memenuhi panggilan Tuhan. Sama seperti waktu Petrus belum memiliki Roh Kudus, dia sempat menyangkal Yesus 3 kali. Karena dia belum memiliki Roh Kristus, belum memiliki Roh Allah. Tetapi ketika dia memiliki Roh Kudus, ketika dia melimpah dengan Roh Kudus, semangatnya, kekuatannya dilimpahkan oleh Tuhan. Makanya Roh Kudus ini, makanya ikat pinggang ini juga berbicara tentang kekuatan. Roh Kudus itu berbicara kekuatan, ikat pinggang itu juga bisa dikatakan berbicara tentang kekuatan. Kekuatan kita dengan Tuhan lewat Roh Kudus, karena gereja Tuhan kalau tidak memiliki Roh Kudus, kita tidak akan memiliki kekuatan di dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Jadi kekuatan kita ada di dalam Tuhan lewat Roh Kudus yang diberikan Tuhan kepada saya dan saudara. Jadi ikat pinggang, berikat pinggang kan kekuatan, keperkasaan. Kita melihat seseorang kalau bekerja keras, ketika dia merasa tidak mampu dia tidak mampu untuk mengangkat beban itu, dia akan mengikat pinggangnya agar supaya dia ada kekuatan untuk mengangkat beban itu. Saya dan saudara, ketika kita mengikat pinggang kita mengangkat beban itu, beban yang berbicara tentang pergumulan, kita akan mampu menghadapi itu. Karena apa? Karena kita selalu mengikatkan diri kita selalu mengarahkan hati kita, selalu mengarahkan pikiran kita kepada Kristus. Hal-hal Kristus yang selalu membelenggu kehidupan saya dan saudara, sehingga apapun yang diperhadapkan kita mampu menjalaninya. Di dalam Mazmur 65 ayat 7 berkata bahwa pinggangmu berikatkan keperkasaan atau kekuatan. Mazmur Daud berkata kepada Tuhan bahwa pinggangmu berikatkan keperkasaan atau kekuatan. Jadi Yesus Kristus, Tuhan adalah kekuatan dalam kehidupan gereja Tuhan. Tanpa Dia, tanpa Rohnya, tanpa kekuatan yang daripada Tuhan, kita tidak akan pernah kuat sampai saat ini, saudara. Dalam Tuhan Yesus Kristus. Makanya firman Allah juga berkata, jangan sampai kita menyimpang dan tetap terus berpegang kepada kebenaran dan juga kepada ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Kebenaran firman Tuhan, pengajaran pada Tuhan dan ketaatan kepada Dia. Sama seperti kita sudah mengikat pinggang kita. Jadi ketika kita berpegang kepada kebenaran dan kesetiaan kita kepada Tuhan, sama seperti kita sudah mengikatkan diri kita kepada Tuhan. Karena kebenaran itu sesuai dengan Yohanes 1 ayat 1 berkata bahwa firman itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Kebenaran itu adalah firman Allah. Firman Allah itu adalah Tuhan Allah sendiri. Jadi dikatakan Yohanes 1 ayat 1, aku adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan aku. Dan firman itu adalah Dia sendiri. Jadi saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berpegang kepada firman, ketika kita berpegang kepada pengajaran Allah dan tetap taat dan setia kepada Dia, maka sama seperti kita sudah memegang erat-erat apa yang Tuhan sudah berikan, ikatkan dalam kehidupan saya dan saudara. Makanya Yesaya berkata, dia tetap berpegang kepada kebenaran dan tidak menyimpang. Jadi kita tidak menyimpang daripada setiap firman dan ajaran yang sudah Dia berikan kepada saya dan saudara sampai saat ini. Karena firman dan pengajaran ini sangatlah mahal, yang tidak semua orang dapat menjumpainya. Hanya orang-orang tertentu. Makanya firman Allah juga berkata, biarlah kita selalu berbahagia. Berbahagia karena apa? Karena kita bisa memiliki akan pengajaran yang Tuhan berikan kepada gereja Tuhan di akhir zaman ini, dan tidak semua orang yang dapat menjumpainya. Dan kita yang sudah terpanggil, terpilih, dan harus tetap terus setia. Karena langkah yang terakhir itu adalah kesetiaan. Karena tidak sedikit yang terpanggil, sangat banyak yang terpanggil. Tetapi sayangnya, untuk mencapai kepada setia itu sangatlah sedikit. Apalagi di tengah-tengah keadaan yang ada saat ini, di mana firman Tuhan berkata terjadi penampihan. Jadi
ketika gereja Tuhan ditampi, disitulah yang akan dilihat iman kita, kekuatan kita kepada Tuhan seperti apa. Segala keterbatasan yang ada dalam diri kita itu pasti ada, namanya kita masih manusia, masih hidup dalam dunia ini, masih penuh dengan kelemahan, masih penuh dengan keterbatasan. Tetapi Paulus berkata lewat kelemahan itu kita kuat di dalam Tuhan. Yakobus bilang lewat cobaan itu, maka pencobaan itu mendatangkan kekuatan bagi dirinya. Karena lewat tantangan, lewat cobaan membuat kita semakin tekun kepada Tuhan. Kalau Ayub bilang di tengah badai maka Tuhan bersuara. Di tengah badai Tuhan bersuara. Karena apa? Ketika kita menghadapi itu badai itu, kita merendahkan diri kepada Tuhan. Tuhan berfirman, Tuhan bersuara, Tuhan menyatakan kuasanya. Tuhan menjawab setiap keluhan doa kita. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menginginkan gereja Tuhan, murid-murid Tuhan, saya dan saudara adalah murid-murid Tuhan, sahabat-sahabatnya Tuhan. Dia menaruh akan firman Allah itu di tengah-tengah gereja Tuhan, di tengah-tengah kita untuk membuat kita semakin kuat dan kokoh di dalam panggilan Tuhan. Dan yang kedua yaitu adalah pelita tetap menyala. Jadi yang pertama, hendaklah pinggangmu tetap berikat. Jadi kita sebagai gereja Tuhan harus tetap berikat di dalam Tuhan, kuat di dalam Dia, karena goncangan-goncangan di dalam dunia ini sangat kuat. Dan jangan pernah juga kita merasa bahwa diri kita kuat, karena kita penuh dengan kelemahan, penuh dengan keterbatasan. Kadangkala orang kalau sudah merasa diri kuat, akhirnya terjadilah kesombongan di dalam diri kita. Karena apa? Karena kita merasa diri kita kuat. Tetapi ketika kita merasa bahwa kita tidak mampu, maka disitulah kita mau datang merendahkan diri kepada Tuhan, memohon terus belas kasihan Tuhan untuk memampukan kita menjalani kehidupan yang ada di dalam dunia ini. Karena meskipun kita sudah hamba-hamba Tuhan, ataupun kita sudah terpanggil, kita sudah punya bahkan banyak yang sudah punya Roh Kudus, bukan cuma hamba Tuhan, anak-anak Tuhan juga sudah punya Roh Kudus, tetapi tidak sedikit juga jatuh ke dalam pencobaan. Karena apa? Karena tidak mau berpegang erat kepada Tuhan, tidak mau mengikat pinggangnya, tidak mau merendahkan diri kepada Tuhan. Jadi terkadang roh kesombongan itu menjatuhkan gereja Tuhan. Tidak, karena salah satu yang jatuh juga, yang pertama-tama yang jatuh ke dalam dosa akibat kesombongan yaitu adalah Lucifer, yang kita tahu bersama. Akibat kesombongan akhirnya ingin menjadi sama seperti Allah, akhirnya dia jatuh ke dalam dosa. Jadi kesombongan ini sangatlah berpengaruh bagi gereja Tuhan. Kenapa dikatakan berpengaruh? Karena akan jatuh sedalam-dalam mungkin ketika manusia itu jatuh ke dalam kesombongan. Itu ada dalam 1 Yohanes di situ 2, kalau tidak salah 16, dikatakan bahwa hidup dengan jemawa. Jadi keinginan tubuh, keinginan mata, dan hidup dengan jemawa. Kejemawaan hidup atau kesombongan. Jadi ketiga perkara ini harus dihindari oleh gereja Tuhan. Agar kita tetap merendahkan diri kepada Tuhan. Agar kita tetap belajar untuk bermegah di dalam Kristus. Puji nama Tuhan. Dan yang kedua yaitu adalah pelita tetap menyala. Jikalau kita hubungkan dengan Matius pasal 25 ayat 1-13, di situ berbicara tentang 10 anak darah, 5 anak darah yang bijaksana dan 5 anak darah yang bodoh. Kedua-dua memiliki pelita, tetapi yang berbedanya yang bijaksana menyiapkan minyak, sedangkan yang bodoh tidak menyiapkan minyak. Dan kedua-duanya juga mengalami ketiduran yang sama ketika menunggu kedatangan mempelai laki-laki itu. Tetapi ketika suara datang bahwa songsonglah dia, mempelai datang, songsonglah dia, kedua-duanya ke-10 anak darah itu terbangun dengan bersamaan. Dan yang bodoh ini dengan penuh kegelisahan, mungkin pelitanya sudah mulai mau padam, dia tidak ada persediaan minyak, dia meminta minyak kepada perempuan yang bijak ini, tetapi perempuan yang bijak ini bukan pelit, tetapi mereka tidak mau, jangan sampai mereka pun tidak cukup nantinya ketika mereka membagi akan minyak tersebut. Akhirnya mereka mencari keluar untuk membeli di luaran. Ketika mereka kembali, pintu sudah ditutup.
Saya dan saudara sangat tahu dengan pengajaran yang arti daripada 5 yang bijak dan 5 yang bodoh ini. Kita sebagai gereja Tuhan tetap menyediakan pelita. Minyak itu berbicara tentang Roh Kudus. Mazmur 119 ayat 5, minyak itu berbicara tentang firman Allah. Di mana di dalam Mazmur 119 ayat 105 di situ berkata bahwa firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi firman Tuhan itu adalah pelita, sedangkan minyak itu adalah Roh Kudus. Jadi pelita di dalam kehidupan saya dan saudara harus tetap terus menyala. Lewat apa? Lewat Roh Kudus. Kalau Roh Kudus tidak ada, maka minyak itu tidak akan maka firman itu tidak akan menyala di dalam kehidupan saya dan saudara. Kita tidak akan mampu mengaplikasikan firman Tuhan karena apa? Karena Roh Kudus tidak ada. Roh Kudus akan memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan itu karena Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita. Jadi firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan pelita itu akan menyala ketika buli-buli itu berisi minyak. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita ketika kita menanti kedatangan Tuhan, kadang ada kelemahan, jatuh bangun kita, iman kita jatuh bangun, tidak selamanya kita kuat, tidak juga selamanya kita akan menjadi lemah. Karena apa? Karena firman dan roh selalu menuntun kehidupan saya dan saudara. Di dalam Mazmur 43 ayat 3 berkata bahwa serukanlah terang dan kebenaran-Mu itu menuntun aku agar supaya aku sampai kepada bukit kesuciannya Allah. Firman kebenaran, firman dan terang dan kebenaran. Jadi terang dan kebenaran itu menuntun akan kehidupan Raja Daud agar supaya dia bisa mencapai kepada bukit kesuciannya Allah. Saya dan saudara pun berharap agar supaya Tuhan selalu menuntun kehidupan kita lewat firman dan Roh Kudus agar supaya kita sampai kepada bukitnya Allah, supaya kita selalu sampai kepada persekutuan kita dengan Tuhan. Karena firman Roh Kudus inilah penuntun setiap langkah iman orang percaya. Pertumbuhan gereja Tuhan akan semakin dewasa di dalam Tuhan ketika kita limpah dengan firman dan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu berperan, gereja Tuhan tidak akan terangkat ke sorga kalau tidak mempunyai Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah sayap burung nasar, gereja Tuhan yang akan menerbangkan kita ke awan-awan ketika kita disiapkan Tuhan untuk mencapai akan kesempurnaan gereja Tuhan, tubuh, jiwa, dan roh. Gereja Tuhan tidak akan sempurna kalau tidak memiliki Roh Kudus. Gereja Tuhan tidak akan sempurna juga kalau kita tidak mengeluarkan buah-buah Roh Kudus. Karena di tangga iman yang ke-6 di situ kita tahu bersama yang paling terakhir dari tangga iman yang ke-6 yang harus kita capai yaitu adalah buah-buah Roh Kudus, baru bisa kita mencapai pada kesempurnaan. Di dalam firman Allah berkata, ada 10 hukum Tuhan, satu di antaranya tidak kita lakukan, maka kita dikatakan gagal. Meskipun 9 kita lakukan, kalau satu kita tidak lakukan, maka semuanya itu akan menjadi gagal. Demikian juga dengan gereja Tuhan di ujung akhir zaman ini, kita disuruh untuk menggenapi akan 7 tingkat iman ini sebagai hukum. Hukum Tuhan kepada gereja Tuhan di akhir zaman ini, yang berpola kepada 7 tingkat iman dan juga tabernakel. Di mana ibadah kita, susunan liturgi ibadah kita yang sesuai dengan tabernakel yang diisi dengan 7 tingkat iman. Kalau kita tidak melakukan akan tangga iman yang ke-6 yaitu buah-buah Roh Kudus, maka kita tidak akan sempurna meskipun kita punya karunia nubuatan, meskipun kita punya karunia penglihatan, meskipun kita limpah dengan firman, tetapi kalau kita tidak mampu mengeluarkan buah di hadapan Tuhan, maka kita tidak akan sempurna. Jadi gereja Tuhan itu memang untuk mengeluarkan buah tidak mudah. Tidak mudah karena ujian kita bukan hanya dari luar, dari dalam juga kadang menguji iman kita. Buah-buah Roh Kudus diawali dengan kasih, diakhiri dengan penguasaan diri. Penguasaan diri ini kadangkala iblis tidak mau melihat kita mau sempurna. Makanya Rasul Paulus berkata bahwa aku mau yang baik, tetapi yang jahat itu selalu datang pada karena apa? Karena kuasa kegelapan tidak mau kita dekat dengan Tuhan, tidak mau melihat ada kesempurnaan gereja Tuhan, tetapi tidak bisa menggagalkan rencana Allah. Iblis biar dia mau memutar balikan seperti apapun, tetap tidak akan pernah menggagalkan rencana Tuhan dalam kehidupan kita, yang mau tetap mengikatkan diri kepada Tuhan dan mau tetap menyalakan pelita kita kepada Dia. Meskipun kita kadang mengalami ketiduran rohani,
Meskipun kadang kita mengalami kelemahan, tetapi apa? Karena Roh Kudus selalu diam dalam hidup kita. Kita mau membiarkan pelita kita terus menyala, artinya kita mau berusaha. Meskipun kelemahan itu datang, meskipun yang jahat itu selalu menghantui hidup saya dan saudara, tetapi kita mau berusaha untuk membenahi hidup kita, berusaha untuk menjadi pelaku akan firman Tuhan, berusaha untuk mengeluarkan buah di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menyertai semuanya itu. Ketika yang sempurna itu datang, kita yang tidak sempurna, yang mau berusaha untuk hidup, mau berusaha untuk mencapai pada kesempurnaan, maka Tuhan akan menyempurnakan kita sebagai gereja Tuhan di ujung akhir zaman ini, yang akan Tuhan pakai, yang sementara Tuhan pakai untuk mewartakan akan Injil Kristus kepada orang-orang. Saudara, untuk mempertahankan kebenaran tidaklah mudah. Untuk mempertahankan panggilan Tuhan, terlebih mau mempertahankan itu keselamatan tidaklah mudah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mau membawa diri kita sendiri aja kadangkala kita jungkir balik, apalagi mau membawa itu jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita begitu banyak untuk kita mau pelihara keselamatan mereka. Mau bawa, karena yang Tuhan mau bukan hanya di luar saja, tapi di dalam juga, membawa keluarga kita, membawa istri kita, membawa suami kita, anak-anak kita, untuk sejalan dengan kita juga tidak mudah. Karena yang sebelum kita keluar untuk merangkul jemaat untuk menjadi sama hatinya, rohnya dengan kita harus menjadi saksi dulu yang di dalam rumah. Kita mau bentuk dulu yang di dalam rumah. Baru kita bisa berani untuk mengeksposkan diri, menyampaikan rahasia-rahasia firman Tuhan untuk menarik hati umat-umat Tuhan untuk menjadi satu roh dengan kita. Bagaimana jikalau kita menekankan kepada jemaat Tuhan tentang Roh Kudus, tentang karunia, sedangkan saudara kita misalnya atau anak-anak kita sendiri belum memiliki Roh Kudus. Itu sangat mempengaruhi dalam kehidupan saya dan saudara. Tetapi disinilah kita belajar untuk tetap terus mengarahkan hati dan pandangan kita kepada Tuhan. Jadi meskipun diperhadapkan dengan tantangan di dalam kita tetap harus kuat. Karena apa? Karena Tuhan menyuruh kita menyampaikan rahasia firman Allah bukan hanya di Yerusalem, tapi sampai ke ujung bumi. Jadi sampai di luar Yerusalem. Jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita menjadi satu tanggung jawab kita sebagai hamba-hamba Tuhan untuk tetap terus membawa hidup mereka kepada Tuhan. Meskipun kita semua adalah hamba Tuhan, kita semua adalah alatnya Tuhan yang dipercayakan Tuhan lewat jiwa-jiwa yang ada. Saya akan percaya kita memiliki hikmat masing-masing yang dipercayakan Tuhan, memiliki kekuatan yang daripada Tuhan untuk menjalaninya. Yang saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena saya dan saudara adalah panggilan Allah, saya dan saudara adalah rancangan Allah yang luar biasa, biarlah kita mau berpegang teguh terus di dalam panggilan Tuhan. Karena mata di dalam tubuh ini sebagaikan pelita. Jadi jikalau mata kita terang, maka baiklah laku kita. Jika pandangan kita baik, maka baiklah hidup kita. Jika pikiran dan hati kita itu selalu baik, maka baiklah semua laku kita. Jadi firman Allah berkata bahwa biarlah pandangan kita selalu kepada perkara-perkara, artinya selalu memikirkan hal-hal yang positif. Jangan selalu memikirkan perkara-perkara yang negatif. Karena kalau kita selalu berpikir yang negatif, maka akan menyusahkan diri kita sendiri. Akhirnya berpengaruh lagi dalam keluarga ataupun dalam pelayanan. Tetapi kalau mata kita selalu kepada yang baik, maka baiklah juga yang akan diperhadapkan kepada saya dan saudara. Jadi ketika kita masih dalam rel kebenaran firman Allah, kita tidak menyimpang daripada Dia, biarlah kita mau mengerjakan pekerjaan Tuhan terus dengan takut akan Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita semua di sini mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan rasa hormat dan takut akan Tuhan. Meskipun banyak tantangan dalam setiap pribadi saya dan saudara, dalam kehidupan kita, baik dalam keluarga, baik dalam rumah tangga, baik dalam pelayanan, tetapi Tuhan akan mampukan kita. Puji Tuhan, saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sampai saat ini kita semua ada. Saat ini kita bisa saling melihat satu dengan yang lainnya, dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya lewat firman Allah, lewat acara kegiatan Zoom kita seperti ini, menjadi satu power dan kekuatan bagi kita, penyemangat untuk kita saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Jadi saya dan saudara
sebagai murid-murid Tuhan, kita kembali kepada firman Allah, sebagai murid-muridnya Allah, harus tetap terus berpegang, berikat, mengikatkan diri kepada Tuhan dan terus menyalakan pelita kita kepada Dia, menyalakan akan setiap anugerah-anugerah karunia-karunia dan terus mampu untuk kita mengeluarkan buah-buah kepada Tuhan. Karena sekali lagi memang untuk melahirkan buah itu tidaklah mudah. Sama seperti perempuan mengandung, melahirkan seorang anak, dia harus menjerit, dia harus berteriak, sakit untuk beranak. Kenapa? Karena mau melahirkan itu buah, mau melahirkan itu benih tidaklah mudah. Mau melahirkan itu Kristus di dalam diri kita tidaklah mudah. Begitu banyak hal yang harus diperhadapkan kepada kita. Sampai urat-urat kita pun itu mungkin akan tercabut untuk melahirkan buah tersebut. Karena apa? Melahirkan anak itu tidak mudah. Itu urat kepala rasa-rasa mau putus, mau melahirkan itu benih yang diberikan kepada kita. Benih itu firman Tuhan yang kita mau lahirkan, kita mau hidupi, kita mau jalani, mau mengikis itu kedagingan tidaklah mudah. Tetapi Yesus Kristus sudah memberi contoh kepada saya dan saudara, sebelum dia dimuliakan, sebelum dia menjadi raja di atas segala raja, dia sudah melalui akan setiap proses itu, penderitaan itu. Jadi sebelum kita menjalani itu proses penderitaan dalam dunia ini, dia sudah lebih dulu menjadi contoh bagi saya dan saudara. Makanya Rasul Paulus bilang, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang selalu ada bersama dengan dirinya. Jadi sudah tidak ada lagi itu yang berkata, oh saya kan masih manusia, saya kan manusia. Memang kita ini masih manusia, tetapi kita tidak mau hidup dalam kemanusiaan kita, tetapi kita mau belajar hidup di dalam Kristus. Jadi kita mau hidup belajar sama seperti Rasul Paulus. Dia bilang, ikutlah teladanku sama seperti aku sudah mengikuti teladan Kristus. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada bersama-sama dengan aku. Dahulu yang dia anggap berharga, hidupnya yang dahulu dianggap berharga, sekarang dia sudah menganggap, dia menjadikan itu sampah. Karena dia sudah berada di dalam Kristus, dia tahu bahwa keselamatan hanya di dalam Tuhan. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, meskipun kita manusia, tapi janganlah kita hanya hidup dalam kelemahan kemanusiaan kita sendiri. Tapi mari kita mau bangkit hidup di dalam Kristus. Sama seperti kita sudah mengikatkan diri kepada Tuhan, sama seperti kita selalu menyalakan pelita kita di hadapan Tuhan. Agar supaya ketika dia datang menjemput gerejanya, kita tetap Tuhan melihat kita dalam keadaan sadar, Tuhan melihat kita dalam keadaan bangun, Tuhan melihat kita dalam keadaan pelita yang terus menyala. Puji nama Tuhan. Saudara, itulah yang menjadi firman Tuhan kita pada saat pagi hari ini. Kami pembawanya belum sempurna, tetapi Roh Kudus yang sempurna akan menyempurnakan di dalam kehidupan saya dan saudara, kita semua untuk selalu berada dalam terangnya yang ajaib. Puji Tuhan, dan acara selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Ya, baik, puji Tuhan, kita sudah mendengar firman. Biarlah kita tetap berikat pinggang, berbicara soal kebenaran, hidup dalam kebenaran. Ya, apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga. Dan kemudian biarlah pelitamu tetap menyala. Dikatakan firman Tuhan, Roma 12 ayat 11, biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Ya, ketika dia datang, kita tetap setia. Firman Tuhan bilang, siapa yang setia, ya, siapa bertahan, maka dia akan selamat. Jadi puji Tuhan, kita telah diberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa, kita akan masih dalam penyembahan. Terpujilah namamu Bapa kami di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Pagi hari ini kami boleh menikmati makanan rohani. Itulah firman Allah, adalah berita kebenaran, berita yang membawa kami kepada keselamatan. Biarlah Tuhan firman-Mu tertabur di tanah hati kami yang paling baik, dan mampukanlah kami Tuhan untuk kami dapat hidup, mengikatkan hidup kami kepada kebenaran, dan senantiasa menyala-nyala di dalam Roh Kudus. Dan biarlah Tuhan kami tetap kuat, dan kami tetap memiliki pendirian untuk terus berjalan, melangkah bersama-sama dengan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, sesudah kami berkati firman kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus senantiasa membukakan kemuliaan-Mu Tuhan, curahkanlah kasih karunia buat kami,
Dan biarlah Tuhan kami boleh menikmati Tuhan betapa indahnya kami berada di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang sudah melayani. Kami akan menyembah-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Roh Suci datanglah. Roh Suci datanglah. Roh dari surgalah. Harusnya Bapa-Ku. Masyurkanlah jua pada manusia. Roh Suci datanglah. Di sana layaradana urabasidibi rayana andalarawatakurabasidibi sikana dibidina denala dadala yala pada indala dibidina dadala andala watakurabasikanna dibitur dibidina dadala urabasikanna dibidina dadala dadala andala wala rabada barala yata dibidina dilai sidibidina dadai didai andala wala rabasidibidina dilai yarada karabashadara dala yala dadala andala watakum bidi kaprai bidi sidili di naudaya ibala wala rabadi bidi radala yala wala rabala wala rabada lakrai di kamsari bidi naudaya sandi bituni bidi nadana yala rawatakum. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat kekuatan, sukacita, kemenangan kami boleh alami di pagi hari ini. Kami boleh bersekutu dengan Tuhan lewat firman dan Roh Kudus, mengingatkan kehidupan kami. Biarlah kami tetap berikatkan senantiasa ikat pinggang, berikatkan kebenaran, berikatkan senantiasa di dalam Kristus Yesus, sehingga kemanapun Tuhan berada, maka di sanalah kami berada. Dan biarlah, oh Tuhan Yesus Kristus, selama kami ada dalam dunia ini, Tuhan, kami akan terus merikatkan diri kepada Tuhan lewat hati dan pikiran kami, lewat pendirian kami, Tuhan. Kami akan tetap mempertaruhkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, mengikatkan diri dalam pengajaran, dan mengikatkan diri kepada Roh, mengikatkan diri kepada firman Allah, supaya ketika tiba hari di mana Tuhan akan mengangkat gerejanya, maka kami pun ada di sana. Kami merindukan Tuhan, supaya semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan memperoleh hidup yang kekal. Dan kami juga percaya Tuhan, pelita-pelita kami akan terus menyala-nyala sampai Tuhan Yesus datang. Dan mampukanlah kami untuk menjadi terang dunia. Mampukanlah kami Tuhan untuk membawa, oh Tuhan Yesus, firman-Mu ini Tuhan, serta Roh Kudus atau Roh Allah, atau terang Kristus kan terus menyala-nyala di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan dosa. Terima kasih Tuhan, terima kasih
Hamba-Mu berdoa Tuhan, biarlah Engkau menguatkan terus kehidupan kami Tuhan. Untuk kami terus belajar mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Biarlah kami terus mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Kami akan terus berharap hanya kepada Tuhan. Memberkati kami seisi pastori, memberkati pelayan pengembalaan yang ada di tempat ini. Jemaat Tuhan yang kami layani, biarlah Tuhan tetap berikan kekuatan, berikan kesabaran, berikan senantiasa persatuan, dan berikan kesetiaan. Sama-sama kami bergandengan tangan di dalam panggilan Tuhan. Memberkati Tuhan pelayanan-pelayanan juga yang ada di tengah-tengah keluarga kami, baik yang ada di Jakarta, yang ada di Cimanggis Tuhan, baik yang ada di Tawau, pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di Kelapa Gading, pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di Jawa Tengah juga, bahkan yang ada di Bumi Beringin Tuhan, bahkan yang ada di Malino, semua ini Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa memberkati, turut campur tangan mengadakan segala apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan. Hadirkan mujizat-mujizat Allah, perkara-perkara heran terjadi. Oh Tuhan Yesus, dan kami yakin, kami percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, dan kasih Tuhan senantiasa mengalir dalam setiap kehidupan kami. Berkati Tuhan hamba-Mu, Ibu Alce Tuhan, Manusama, dan saudara kami Yonatan, bersama dengan istri, bahkan Lucy Tuhan yang ada di Jakarta, Tuhan memberkati, melindungi, Tuhan menyertai mereka, Tuhan mengadakan segala kebutuhan mereka, dan Tuhan tetap memakai mereka di sana menjadi saluran berkat Tuhan. Memberkati Tante Nini yang ada di Bogor, oh David Sepang, semua istri, Tante Nini bersama orang tua, keluarga, saudara, Ibu Agnes, semua anak-anak Tuhan yang ada di Cimanggis, Tuhan berkati, bahkan Tony bersama Yeni, Roy, Cindy, bersama dengan keluarga-keluarga yang ada di Pastori, di Tawau, yang ada di Hilltop. Tuhan Yesus selalu menyertai, Tuhan Yesus selalu ada dan selalu hadir dan menghiburkan serta menyatakan anugerah-anugerah Tuhan. Marcel bersama Kartini, anak-anaknya, pelayanannya, keluarga manusia di Bumi Beringin, Novel bersama dengan istrinya, orang tuanya, semua kami mempertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Memberkati kami semua Tuhan. Dan biarlah Tuhan ikat kami Tuhan di dalam rencana-Mu. Tuhan ikat kami Tuhan di dalam, oh Tuhan, kebenaran-Mu. Dan Tuhan bawa kami Tuhan untuk semakin dekat dengan Engkau. Selama kami ada di dalam dunia ini, kami akan terus memuji dan memuliakan Tuhan. Bersorak-sorai bagi Tuhan. Kami akan tetap senantiasa bangkit untuk memuliakan nama Tuhan. Memberkati kami Tuhan Yesus, menjaga melindungi kami semua. Walaupun kami berada di tengah-tengah COVID atau pandemi, biarlah Tuhan Yesus yang menjadi, oh Tuhan Yesus, pagar sekeliling di dalam kehidupan kami. Tuhan membuktikan Tuhan Yesus bahwa Tuhan, orang-orang yang berserah kepadamu akan mendapatkan perlindungan yang dari Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan berkata, oh walaupun 1.000 orang rebah di sisi kiri, 10.000 orang sebelah kanan, sekali-kali itu tidak akan menimpa orang-orang benar. Kami terlalu yakin Tuhan, bahwa penyertaan Tuhan sangat sempurna, dan Tuhan selalu menyertai serta memberkati, memakai kami, serta memberikan kami semangat, kekuatan, untuk kami tetap bangkit, memuliakan Allah, mengagungkan nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati Tuhan Yesus Kristus Tuhan, pergumulan kami di berbagai-bagai pos pelayanan penggembalaan. Tuhan tahu Tuhan apa yang kami perlukan Tuhan. Tentu Engkau tidak akan pernah menutup mata bagi kami. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami berjalan bagaikan anak yatim piatu, tapi kami percaya kasih Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Walaupun kami ada sampai saat ini bukti bahwa penyertaan Tuhan begitu sempurna dan begitu ajaib dan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati juga rencana Mubes tanggal 2 dan sampai tanggal 4 yang diselenggarakan di Manado. Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa ikut serta Tuhan untuk senantiasa mengadakan segala keperluan, kebutuhan para hamba-hamba Tuhan yang telah berjuang, yang telah bersama-sama bersatu bergandengan tangan mensukseskan, oh Tuhan, musyawarah besar yang akan diselenggarakan di Manado. Berikan cuaca baik, berikan juga kami senantiasa kesehatan, kekuatan, semangat, dan Tuhan juga berikan kami perlindungan. Satukan kami dalam satu roh, satu pengajaran, bahkan satukan kami dalam kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan,
Berkati seluruh umat-umat Tuhan dimanapun berada. Berkati para hamba-hamba Tuhan yang ada di berbagai denominasi gereja. Berkati seluruh bangsa-bangsa serta pemerintah kami bangsa Indonesia. Berkati para janda, duda, anak yatim piatu sampai seluruh orang-orang jompo, fakir miskin sampai para lansia. Diberkatilah kami semua umat-umat Tuhan yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa kami di surga, terpuji-pujilah namamu Tuhan. Mengampuni setiap keterbatasan kami Bapa. Membawalah kami Tuhan kepada pengenalan yang lebih lagi. Dan biarlah kami selalu Tuhan bertumbuh berakar dan dibangun di atas dasar kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa kami di sorga, terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus. Ini menjadi doa kami Bapa kami di sorga. Dan kami akan akhiri ibadah bestor, ibadah keluarga kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menyambut hari ini penuh kemenangan serta berkat-berkat yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami sudah berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita angkat kedua tangan, kita terima berkat Tuhan. Adalah berkat damai sejahtera dianugerahkan oleh Allah Bapa, kasih yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup berkuasa, bahkan di dalam kekuatan sukacita, penyertaan, bahkan keberkatan, kelimpahan, damai sejahtera, kekuatan, persekutuan, pimpinan, penyertaan Allah Roh Kudus, menyertai kita semua mulai hari ini sampai hari Maranatha. Tuhan kami datanglah di atas awan-awan yang permai, mengangkat gerejanya sampai masuk kepada Yerusalem baru. Terpuji-pujilah nama Tuhan, kami menerima berkat Tuhan mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Baik, puji Tuhan. Terima kasih kepada saudara kami Jonathan. Terima kasih kepada hamba-hamba Tuhan yang boleh bersama-sama ya mengikuti acara hari ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada saudara Jonathan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Shalom. Shalom, selamat pagi. Ya, puji Tuhan. Terima kasih atas pelayanan luar biasa bagi hari ini. Berkat firman dan doanya, kiranya Tuhan perhitungkan, balas selalu dengan berkat Tuhan di dalam penggembalaan dari hambanya yang ada di Malinau. Tetap dalam keadaan sehat dan pengurapan yang daripada Roh Kudus senantiasa menyertai dalam pelayanan. Puji nama Tuhan. Bentar ya, saya akhiri dulu.